apa kabar semuanya? Wah, Lause senang berjumpa kalian hari ini. Adik-adik, bagaimana keadaan kalian? Selama 1 minggu ini, apakah kalian bersukaria? Apakah ada sukacita di hati? Mestinya ada ya adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita datang lagi ke sekolah minggu online Trinitas. Kita mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan pupuk yang menguatkan hati kita. Benar nggak adik-adik? Kalian pasti bahagia jika mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah adik-adik, ya, Lause sekarang mau undang kalian semua bangkit berdiri. Loh, masih ada yang ngantuk nggak? Ayo, semua gamepadnya disimpan dulu ya. Kita mau semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ayo adik-adik, ayo dong bangkit semua, ayo berdiri. Nah, Tuhan, adik-adik, sebelumnya kita mau persiapkan hati kita untuk berdoa pada Tuhan, ya. Ayo, mana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau izinkan untuk datang ke sekolah minggu online Trinitas. Ya Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau persiapkan hati. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat-Mu selama 1 minggu ini. Ya Bapa, kiranya Bapa pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh semangat. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya, mari kita saat ini mau menyanyi dan bersukaria di hadapan Tuhan. Adik-adik pasti tahu ya lagu Mari Kita Bersukaria. Ya, kita mau bawa hati kita yang penuh sukaria ke hadapan Tuhan. Loh, adik-adik, walaupun kita masih sekolah di rumah, pandemi masih berlangsung ya, memang sedih ya hati ini ya. Tetapi tidak ada alasan loh kita nggak bisa bersuka cita, ya kan? Karena hari ini kita berkumpul walaupun online memuji Tuhan. Benar nggak? Ayo kita sama-sama nyanyi Mari Kita Bersukaria. Lause lihat adik-adik, ada yang masih cemberut nyanyinya, ada yang nggak ada senyumnya, wajahnya masih ditekuk ya. Ada apa nih adik-adik? Lause tahu di masa pandemi ini yang masih berlangsung ya adik-adik, kita masih sekolah di rumah, nggak boleh keluar ya kan, karena ternyata pandeminya masih berlangsung cukup lama ya adik-adik. Nah adik-adik, tetapi nggak ada alasan loh kita bersedih hati. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus bawa hati kita yang penuh sukaria ya kan. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Walaupun selama 1 minggu ini adik-adik hatinya lagi sedih, mungkin ada yang baru jatuh sakit tapi sekarang sudah sembuh, atau sekarang masih ya badannya merasa kurang enak badan ya kan. Tapi adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga adik-adik semua ya kan. Adik-adik tetap rajin berdoa dan Tuhan Yesus pasti berserta dengan kalian. Nah adik-adik, walaupun nih kita sekolah minggunya di rumah masing-masing, nggak ada alasan loh kita nggak bersukaria, nggak senyum buat Tuhan Yesus ya kan. Nah ayo, lagunya kan tadi bunyinya apa? Mari kita bersuka, kita mau bawa senyum kita ya kan yang terindah bagi Tuhan Yesus. Yuk nyanyi sekali lagi yuk. Mari kita
melihat sekarang sudah ada yang senyum, sudah ada semangat baru di dalam hati adik-adik kan. Menyanyi memuji Tuhan itu bisa memberikan semangat bagi kita ya. Nah adik-adik ya kan, lagu berikutnya ini mengajak adik-adik agar jangan takut. Kenapa? Karena Allah itu penuh kuasa. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi ya kan. Burung di udara dia pelihara. Tidak perlu khawatir apa yang adik-adik mau makan, mau minum, ya kan, mau pakai. Semua sudah Tuhan sediakan ya kan. Nah adik-adik, ayo kita nyanyi satu lagu pujian. Jangan kamu khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dan udara. Aku tidak khawatir, bunga di padang hias-hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga meliharaku. Sekali lagi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia melihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga meliharaku. Nah, adik-adik, ya kan? Lause pasti tahu sekarang kekhawatiran, kesedihan di hati kalian sudah diangkat oleh Bapa, ya kan? Nah, adik-adik, berikutnya ini ada cerita yang menarik adik-adik mengenai ketakutan, mengenai kekhawatiran, ya kan? Nah, adik-adik. Nah, Lause cerita nanti akan dibawakan oleh Lause Natania. Adik-adik harus siapkan hati ya. Buka telinga baik-baik karena ceritanya benar-benar menarik adik-adik. Ya kan? Nah, adik-adik, sekarang Lause persilakan Lause Natania untuk membagikan cerita Alkitab hari ini. Hai adik-adik, mau jatuh. Nah, coba tebak, ini Lause siapa? Ini Lause Natania. Kayak, karena Lause mau pergi, jadi harus pakai masker, harus bawa semprotan. Weh, coba. Kenapa? Karena COVID-nya makin tinggi. Tapi karena Lause cerita, jadi dibuka dulu ya. Sebentar. Nah, adik-adik, Lause udah bawa dayung, udah pakai topi bundar, anting-antingnya bentuk kerang, jepitnya bentuk kerang, terus sandal jepitan, terus pakai kain pantai. Mau kemana? Mau ke mall? Salah adik-adik, Lause mau ke pantai. Aduh, udah lama ya dikurung di rumah, sampai gendut. Sekarang mau ke pantai. Karena udah bosen kalau ceritanya di ruang kelas, mau cerita di pantai. Adik-adik penasaran kan? Tunggu, Lause panggil kendaraannya Lause nanti ya. Tutup mata, lipat tangan. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan mengizinkan kami bergabung dalam sekolah minggu online GKA Trinitas.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti cerita yang akan disampaikan oleh Lause dan kami boleh dapat berkonsentrasi dengan baik. Berkati Lause dan juga setiap Lause-Lause yang lain yang mendukung setiap pelayanan di sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, wah kita mendayung dulu ya. Biar nanti sampainya agak ke tengah dikit, baru Lause akan cerita, oke? Oke, cukup. Aduh, panas adik-adik, panas. Kita nggak usah buka deh topinya, begini aja. Nah adik-adik, kita mau belajar satu firman Tuhan yang juga tempatnya itu terjadi di danau. Wah, di mana itu ya? Yuk kita buka Alkitab kita di Matius 14. Matius 14. Matius ada di mana? Di Perjanjian Baru. Wis. Loh, kok kebablas? Wis, kita cari ya. Matius 14 ayat 22 sampai Matius 14 ayat 22 sampai 33. Wah, itu berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nih ya. Lause akan baca. Nanti adik-adik di rumah yang sudah bisa baca boleh ikutan membaca. Yang belum bisa baca nanti minta tolong mama-mama bacakan ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita benerin kacamatanya dulu karena panas. Ya. Yuk kita baca. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Ketika Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wah. Jadi adik-adik, cerita ini terjadi ketika Tuhan Yesus itu setelah memberi makan 5.000 orang dengan dua roti atau 2 ikan. 2 ikan dan 5 roti.
Setelah mereka dikasih makan, disuruh pulang sama Tuhan Yesus. Murid-muridnya disuruh ke seberang. Tapi Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Waktu Tuhan Yesus sudah selesai berdoa adik-adik, wah murid-muridnya ini kan sudah mendayung-dayung, sudah sampai ke tengah-tengah pantai, sudah nggak di pantai lagi, sudah di tengah-tengah laut. Wah, jadi Tuhan Yesus mau nyusulin mereka, mau nyusul murid-muridnya ini adik-adik. Wah, Tuhan Yesus nyusulin murid-muridnya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus itu tidak pakai apa adik-adik, tidak pakai perahu kayak begini. Tuhan Yesus pergi, dia pakai jalan kaki. Nggak bisa loh gimana jalan di atas air itu nggak mungkin loh Buat kita, buat Lause, buat adik-adik di rumah itu tidak mungkin. Tapi buat Tuhan Yesus itu sangat mungkin. Jadi Tuhan Yesus jalan di atas air adik-adik. Wah, jadi bayangin ya, di atas perahu murid-muridnya ini kena angin gitu loh adik-adik. Mereka itu heboh. Aduh ini gimana? Angin sakal itu adik-adik, angin yang berlawanan dengan arah perahunya. Jadi kalau perahunya itu ke utara, anginnya itu ke selatan. Jadi murid-murid ini aduh, ke angin-anginan begitu adik-adik. Di tengah mereka heboh, aduh pegangan biar nggak tenggelam. Mereka melihat kok ada yang datang ke mereka ya. Apa itu? Mereka ketakutan adik-adik. Mereka bilang, hantu, itu hantu. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa tenanglah, aku loh ini aku. Dan adik-adik, Petrus dia nantang, dia ngomong, jika engkau Tuhan Yesus, jika engkau itu adalah Tuhan Yesus, ayo suruhkan aku ke sana dengan cara yang sama. Panggilan aku supaya aku juga bisa berjalan di atas air. Wah, nggak mungkin loh ya adik-adik ya, karena Petrus bukan Tuhan. Tapi dia menantang Tuhan Yesus. Dan dia juga mencoba untuk percaya. Dia mau belajar. Maka kalau aku bisa berjalan di atas air, maka dia adalah Tuhan Yesus. Dan dia adalah Allah. Tuhan Yesus menjawab tantangannya Petrus. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Wah, di tengah angin sakal. Terus perahunya ini terombang-ambing. Waduh. Petrus datang, berjalan di atas air, mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi Petrus ini juga dibikin bisa berjalan di atas air adik-adik. Waduh, seneng kali ya. Gimana ya kalau kita berjalan di atas air? Balik lagi. Ketika Petrus sudah sampai dan mendapatkan Tuhan Yesus, maksudnya mendapatkan Tuhan Yesus itu nyampe ke Tuhan Yesus. Terus ada angin lagi yang goyang-goyangin Petrus. Lo. Ya kayak angin begini ya. Lo. Hampir jatuh. Petrus mulai ketakutan. Goyah yang tadinya yakin sampai dia bisa berjalan di atas air, mulai goyah. Lo. Tiba aku ini. Aduh, nyemplung aku ini. Waduh, kedelep aku ini. Waduh, nggak bisa berenang ini. Dan akhirnya Petrus mulai tenggelam. Saat Petrus mulai tenggelam, dia minta tolong dong sama Tuhan Yesus itu. Tuhan tolong! Ditolong nggak? Ditolong adik-adik. Petrus yang tadinya percaya sungguh-sungguh hingga dia bisa berjalan di atas air. Ketika kena angin sedikit, dia mulai goyah.
Dia mulai takut seolah-olah Tuhan itu tidak akan menolong dia. Seolah-olah Tuhan Yesus akan membiarkan dia tenggelam. Maka dia tenggelam. Bukan karena Tuhan itu mencelakai Petrus. Tapi karena Petrus tidak percaya bahwa Tuhan yang menolong dia supaya dia bisa jalan di atas air adalah Tuhan yang sama yang akan menjagai dia dari angin yang bisa membuat dia ini jatuh. Wah, makanya ketika Tuhan Yesus itu menolong Petrus yang tenggelam ini, Tuhan Yesus langsung bilang, "Hai kamu, orang yang kurang percaya. Orang yang tidak mau percaya sungguh-sungguh." Wah, ditulis ini. Di mana tadi ya? Di ayat 31 adik. Yesus bilang, kamu orang yang kurang percaya, kamu orang yang bimbang. Coba bayangin adik-adik. Aduh, kok melorot terus ya topi pantai yang cantik ini. Bayangin adik-adik ya, kalau sampai Tuhan Yesus itu bisa membuat Petrus itu berjalan di atas air, bukankah sesuatu yang mudah bagi Tuhan Yesus untuk menolong Petrus supaya Petrus ini nggak kena angin. Tapi Petrus tidak percaya. Dia kurang percaya, bukan tidak percaya. Tapi Petrus kurang percaya. Sehingga dia goyah dan akhirnya tenggelam. Apa sih yang kita mau belajar hari ini tuh loh, ngomongnya nggak usah muter-muter. Yang kita mau belajar hari ini adik-adik, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mampu melakukan semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan coba-coba engkau berjalan di atas air, meniru Petrus. Kenapa? Enggak boleh coba-coba. Karena engkau bukan Tuhan dan engkau tidak memiliki karunia itu. Adik-adik enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena itu semua adalah kuasanya Tuhan. Jika tanpa Tuhan bisa? Enggak bisa. Lihat nih, Lause aja pakai perahu. Tapi adik-adik, kita juga mau belajar bahwa dalam kesusahan hidupnya kita, aku enggak suka Lause, aku tuh susah belajar. Di rumah ini enggak ngerti-ngerti, nilainya jelek. Aku tuh enggak suka dikurung di rumah aja. Aku tuh pengen ke gereja, aku pengen ke mall loh, aku ini susah loh, sedih loh. Siapa yang mampu menolong? Papa mama mungkin bisa menolong adik-adik di rumah, tapi bisa bete lagi, bisa bosen lagi, bisa kesel lagi. Tapi adik-adik, kalau Tuhan Yesus yang menolong kita, kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam kemahakuasaan Tuhan itu, Dia mampu menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mampu menolong segala kesusahan kita. Jangan bilang nanti, lo sebohong. Orang nilaiku jelek, hari ini aku berdoa terus. Sampai aku nggak belajar, nilaiku tetap jelek kok. Datang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Supaya apa? Supaya kita ini bukan langsung diberikan nilai yang bagus. Minta Tuhan tolong, berikan kerajinan dalam diri saya. Berikan saya konsentrasi yang baik. Supaya saya bisa dapat nilai yang baik. Gitu adik-adik, yuk kita pakai lagi topinya. Gak bisa toh nanti kalau kita bilang, Tuhan aku mau
dikasih tubuh yang sehat. Kalau kita sakit nih ya, aku mau tubuh yang sehat. Ayo minum obatnya, minum obat nih. Nggak mau, aku nggak mau minum obat. Tapi mintanya sembuh. Loh, obat itu kan dipakai untuk menolong kita. Tuhan pakai obat itu supaya kita sembuh. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sedih, ada masalah, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Memohon, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai lause, bisa pakai papa mama, bisa pakai miss dari sekolah untuk menunjukkan bagaimana caranya atau bagaimana jalan keluarnya dari masalah adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Lause sudah kepanasan di tengah pantai seperti ini, jadi Lause mau pulang. Jadi adik-adik jangan lupa kita ada ayat hafalan. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi enggak boleh lagi takut. Jangan takut gelap, jangan takut petir, jangan takut yang kecoa-kecoa. Ya, oke adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang sangat berkuasa atas segala apapun. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dan juga Petrus yang belajar untuk percaya. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau belajar semakin hari semakin percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan mampukan kami supaya senantiasa kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita Alkitab tadi yang dibawakan Lause Natania? Wah seru ya, adik-adik bisa melihat Lause Natania lagi berlibur di pantai, walaupun online adik-adik ya kan. Nah adik-adik, tadi walaupun tadi suasana pantai ya, adik-adik pasti kepingin ke pantai. Tapi tahan dulu ya sampai pandemi ini selesai semua ya kan. Karena kita mau jaga kesehatan kita, biar kita juga menjaga kesehatan sesama yang lain ya kan. Jadi mood liburannya di hold on dulu ya. Semua karena sudah sama-sama lagi menahan diri nih, nggak berpergian ya. Biar pandemi di Indonesia bisa turun ya, bisa kalau bisa COVID-nya udah nggak ada lagi ya kan adik-adik. Tetapi Lause bahagia nih, pasti adik-adik setelah dengar firman tadi tambah yakin nih. Tuhan Yesus berkuasa, ya kan? Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita, ya kan? Kita tinggal percaya dan berdoa selalu taat kepada Tuhan Yesus, ya kan? Karena Tuhan Yesus bisa mengatasi segala permasalahan kalian. Katakanlah ujian kalian atau nilai kalian lagi jelek, ya sudah, sekarang adik-adik berdoa agar lebih rajin belajarnya, ya kan? Nah adik-adik, berikutnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya kan? Uang yang adik-adik kumpulkan bisa dititipkan ke mama papa untuk disetorkan ke link ini nih, di bawah ini, ya. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu persembahan bagi Tuhan, ya kan? Semesta bernyanyi.
kita mau tenangkan hati, ya kan? Sebentar lagi sebelum sekolah minggu ini ditutup, Pendeta Ruslan akan membagikan doa penutup dan juga berkat bagi adik-adik semua. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian kembali sudah mendengar cerita Alkitab. Nah, anak-anak, di masa pandemi sekarang kalian banyak di rumah, tidak boleh mengeluh, tidak boleh ngomel, tapi tetap bersyukur pada Tuhan, ya. Berdoa untuk papa mama, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gereja, ya. Nah, sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian. Semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat siang anak-anak, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah berakhir. Tapi sebelum Lose tutup, ada beberapa pengumuman nih. Salah satunya adalah jangan lupa cek ya kan nanti di WhatsApp atau di grup sekolah minggu Trinitas. Nanti adik-adik cek waktu untuk sekolah minggu online minggu depan. Harinya tetap sama dan waktunya sama ya. Jangan lupa untuk berjumpa di sekolah minggu online minggu depan. Yang kedua adalah paduan suara Trinity Junior. Bagi adik-adik yang tergerak untuk melayani di paduan suara Trinity Junior, bisa mengontak Lose Mary. Adik-adik semua tahu kan Lose Mary ya? Juga Kak Alita ya. Nah, berikutnya adik-adik pengumuman mengenai saudara kita ada yang ulang tahun. Wah, seneng banget Lose. Ya. Siapa namanya Lose? Kylie. Oh, Kylie Ya, yang ulang tahun. Nah, puji Tuhan Kylie. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kylie ya. Nah, Lose Maya juga Lose Natania mau menyanyikan lagu bagi Kylie. Juga adik-adik semua, ayo bangkit berdiri nyanyi sama-sama. Kita ucapkan selamat ulang tahun bagi Kylie ya. Yuk, selamat ulang tahun. Musik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Kylie, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Kylie. Lose tutup ya kan sekolah minggu hari ini dengan satu lagu pujian. Seperti tadi yang kita nyanyikan, jangan khawatir. Khawatir.
wabarakatuh.